Baik, selamat pagi, siang, sore, malam, kakak-kakak dan teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewa Akan Putus Nanda Trianca dengan NRP 50252511152 dari kelas Sistem Operasi C. Di sini saya izin mendemokan praktikum modul 4, yaitu tak 1 Mirror FS. Jadi langsung saja ke pertanyaannya. Jadi di sini tuh kita disuruh ngebuat program views bernama mirrorfs.c yang di mount ke slash mnt slash mirror dan ngebaca directory dari slash ombagas report. Jadi di soal yang A, kita suruh views itu harus nampilin isi dari directory bagas report slash home bagas report secara langsung ketika user menjalankan ls slash mnt slash mirror. Jadi harus menampilkan file yang sama dengan ada di source directory-nya. Jadi di kodenya yang pertama itu definisiin file offset bitsnya 64 itu buat ngasih tahu views-nya kalau arsitektur yang kita gunakan itu 64 bit. Lalu di sini gunain views version 28 atau 2.8 dan ada variable constant di repeat ini buat nyimpen directory yang bakal kita gunain selama teks ini yaitu slash home slash back report. Lalu ada fungsi get full fat ini buat nerima path-nya lalu diterjemahkan diakses dari user di mount point views ke path asli di OS. Tapi jika path yang diminta sistem itu adalah uh, slash saja, itu bakal ngarahin ke directory path-nya. Tapi jika path berupa file folder, misalnya data.csv, jadi dia bakal digabungkan dengan directory path-nya dan disimpan ke fp. Jadi misalnya jika digabungkan tuh jadi data.csv jadi slash home slash bagas slash report slash data.csv seperti itu misalnya. Jadi selanjutnya itu ada fungsi xmp get add get r ini dia bakal bertugas itu manggil fungsi lsstat itu dari web sumber itu buat ngambil atribut seperti kayak ukuran file, permission dan jenis node-nya. Ini bakal gunain lsstat itu dia ngambil atribut dari file aslinya dan dimasukkan ke dalam sdbug. Tapi jika itu gagal, dia bakal ngembaliin fungsi nilai yaitu errno nilai error. Nah, selanjutnya itu ada fungsi lagi yaitu smp read dir itu buat read directory. Jadi ini dimulai dari open dir, dia bakal ngopen directory aslinya lalu masuk ke program perulangan while. Nah, di program ini dia menggunakan read directory untuk directory itu buat apa ya, telusuri atau nyari file dan folder yang ada dalamnya dalam directory tersebut. Lalu untuk setiap file itu dia bakal jalan fungsi filler itu bakal dipanggil untuk nyalin nama dari filenya tersebut ke dalam buffer. Dan jika ini semua sudah selesai, dia bakal ditutup dengan akses directory itu ditutup dengan close dir. Nah, terakhir itu ngebuat struct views operation untuk menyimpan fungsi custom yang dibuat dari sebelumnya kayak get attr dan dari smp score get attr dan directory dari smp directory. Lalu di dalam fungsi main itu kita manggil return views main ini yang berjalan di latar belakang ini buat hubungin program C dengan kernel Linux.
Contohnya kita coba jalankan, misalnya kita RS ke bagas report terlebih dahulu, coba cek direktori aslinya. Oke, lalu kita ngecek dengan LS nih. Oke, oh yang sudah di full ini ya, full kode. Jadi seharusnya sebelumnya itu bakal eh, yang dimunculkan itu sama seperti direktori aslinya. Karena ini di kode ini sudah full code, itu merupakan tas yang nomor, kalau salah itu nomor D ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita nomor B. Nomor B itu kita suruh file system itu bersifat read only. Jadi eh, pihak manapun itu tidak diizinkan buat ngubah atau menghapus file yang ada dalam slash mnt slash mirror ini. Dan semua operasi write itu harus gagal dan mengalihkan error EROFS atau error read only file system di kodenya. Itu yang berbeda dari sebelumnya yang pertama. Jadi di sini ada kurang lebih berapa ya ini? 1, 2, 3, 4, 8, 9, sekitar 12. Itu kurang lebih sama. Jadi dia fungsi fungsi statik ini dia bakal ngembaliin ROFS, error read only file system saat dijalankan. Itu jadi dalam Vue itu melakukan overdrive fungsi-fungsi modifikasi sistem. Jadi dia istilahnya diganti hasilnya jadi membuat return ke ROFS. Itu semuanya sama kurang lebih. Nah, selanjutnya itu modifikasi juga ada fungsi open. Ini yang berguna buat saat OS tuh ngebuka sebuah file. Jadi itu bakal ngirim flag kode akses dan ngefilter flag tersebut menggunakan operasi bitwise O/ACC mode. Jika sistem itu mencoba ngebuka file dengan mode selain read only, maka itu akses akan digagalkan dan return ROFS, error read only file system seperti sebelumnya. Tapi jika tujuannya cuma ngebaca, dia bakal mengambil program open ke file aslinya. Nah, bagian akhirnya sama. Itu kita masukin semua fungsi yang kita buat sebelumnya, yang return error read only, itu dimasukkan ke dalam struct views operation. Ini biar ngasih tahu si views-nya tersebut agar ngerutain setiap perintah dari OS Linux ke fungsi custom yang kita buat sebelumnya. Contohnya eh, yang yang ini pertama itu touch. Nah, dia bakal read only file system muncul. Dan yang kedua itu echo. Echo dia bakal muncul sama itu read only file system. Oke, lanjut ke yang C itu seluruh nama file yang ditampilkan di slash mirror itu harus punya prefix laporan underscore di awalnya. Dan guna menyeragamkan penambahan tersebut, namun demikian, ketika file tersebut dibaca, kontennya harus merujuk ke file asli di source directory. Seperti ini misalnya contohnya. Oke, langsung saja ke kodenya yang C. Yang C itu ini. Oke. Ya, pertama itu eh, sesuai permintaan soal itu waktu user lihat daftar file atau waktu dia user ngetik ls, jadi harus tambahin prefix laporan underscore. Sebaliknya jika user mencoba membuka atau file tersebut, views akan menerima
pet yang sudah memiliki prefix laporan underscore. Jadi di fungsi get full pet tuh kita modifikasi sedikit buat ngemotong prefix agar sistem views itu merujuk kembali ke file aslinya di source directory. Nah, di sini gunain strncmp itu buat mendeteksi 9 karakter utama yaitu slash laporan underscore. Jika sesuai maka pointernya bakal digeser sebanyak 9 karakter menggunakan sprintf. Ini pet plus 9 digeser 9 karakter. Lalu eh, ini juga kita modifikasi di fungsi XMP reader-nya. Jadi fungsi itu yang bertugas tuh buat nampilin isi folder. Nah, di dalam loop ini kita membuat pengecualian di mana agar current directory atau titik itu dan parent directory-nya tidak mengikut diberi prefix. Jadi untuk file dan folder lainnya membuat variabel buffer prefix name dan menggunakan sprintf untuk ngegabungin kata laporan underscore. Selanjutnya dengan nama aslinya dari file-file yang ada dalam folder tersebut. Sebelum akhirnya dimasukkan ke buffer filler. Ini. Oke, selanjutnya kita juga ngebuat fungsi baru yaitu smp read. Jadi fungsi ini tuh tugasnya buat nerusin operasi pembacaan dari views itu ke file sistem yang asli. Jadi waktu filenya dibuka dengan mode read only menggunakan open, kemudian datanya disalin menggunakan pread dan ditampung ke buffer. Nah, di akhir sama seperti sebelumnya kita daftarin fungsi-fungsi yang baru kita buat kayak smp read itu ke dalam struct views operation biar si views-nya itu tahu cara eksekusi dari sistem call pembacaan data tersebut. Oke, langsung saja ke contohnya. Ini tadi udah ls mirror. Nah, ada prefix laporan di awal laporan, laporan, laporan. Itu bakal hanya yang eh, jadi selanjutnya itu kita get itu buat masuk ke isi dari direktorinya. Misalnya di Januari paste. Nah, isinya laporan bulan Januari. Ya, sama seperti ini. Oke, langsung yang keempat itu ngefilter eksistensi yang D. Jadi mirror fs-nya itu hanya nampilin file yang berekstensi txt. Jadi waktu file dengan eksistensi lain itu tidak boleh ditampilkan maupun dapat akses melalui mount point. Jadi sebenarnya yang sebelumnya itu yang ini. Sebenarnya yang sebelumnya itu ada data CSV dan summary PDF itu termasuk ke dalam dalam sini taman karena ini sudah full code. Jadi ini sudah termasuk ke bagian D. Jadi buat data CSV dan summary PDF-nya itu hilang. Oke, langsung saja ke kodenya. Bagian D itu sebenarnya cuma ngubah sedikit bagian D. Jadi yang pertama itu buat fungsi isTxt buat ngefilter eh, bahwa file yang itu hanya file titik .txt doang. Jadi di sini gunain strlen itu buat ngitung panjang dari pet eh, digunakan. Tapi jika panjangnya mencukupi, fungsi akan membandingkan 4 karakter terakhirnya dengan string titik titik txt.
dan fungsi akan return 1 jika cocok dan 0 jika tidak. Ini. Oke, selanjutnya di fungsi XMP get attr ini kita modif juga buat mencegah akses langsung. Jadi di bagian awal fungsi ditambahkan seleksi. Itu diminta itu bukan merupakan root directory atau slash dan nama filenya tidak lolos pengecekan is txt path, maka akan langsung memutus proses dan mereturn eno ent itu error no entity. Ini membuat file non-txt dianggap tidak ada oleh OS. Jadi kayak data CSV dan summary PDF sebelumnya itu bakal dianggap tidak ada. Nah, terakhir itu kita modifikasi di fungsi read directory-nya. Itu untuk nyembunyiin file non-txt dari daftar saat user memastikan perintah ls, masukkan perintah ls. Nah, dalam perulangan itu di bagian else untuk file biasa logika penambahan prefix laporan masuk ke dalam if is txt dari nama filenya, maka hasilnya hanya file txt yang akan diproses dan diberikan prefix dikirim ke terminal. Oke, langsung saja contoh saat dijalankan. Ini sudah sama seperti sebelumnya. Kalau kita ngejalanin bagas report sebelumnya, ini. Nah, ini ada sumber di PDF dan data CSV. Tapi waktu kita jalanin ls mirrornya, itu bakal ngasilin hanya file txt yang muncul. Seperti ini. Oke, nah contoh skenario lengkap seperti ini. Ini kan sudah, ini juga sudah, ini juga sudah. Oke, sekian, sekian demonstrasi praktikum modul 4 teks 1 dari saya. Mohon maaf jika ada kurang dan mungkin sekian dari saya. Terima kasih.